Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Saya Triana Mulyawati, dosen matematika dari Institut Teknologi Sumatera. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan komponen DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Kapita Selekta Statistika, yang memiliki bobot sebesar 3 SKS. Deskripsi singkat dari mata kuliah ini adalah seringnya dengan perkembangan pemanfaatan internet, web telah menjadi sumber data global yang besar dan penting. Nah, keberadaan data ini tentu saja menjadi peluang dan tantangan untuk diolah dan dimanfaatkan. Mata kuliah ini mempelajari metode-metode ilmu data, yaitu machine learning, untuk menggali informasi yang ada pada web, yaitu web mining. Pada mata kuliah ini juga menggunakan bahasa pemrograman Python, yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk mengimplementasikan metode-metode tersebut pada beberapa bidang aplikasi, seperti analisis popularitas pada Twitter, analisis sentimen pada Twitter, dan pendeteksian topik pada berita online dan Twitter. Dengan mengikuti mata kuliah Kapita Selekta Statistika ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami metode-metode apa saja yang ada di machine learning. Kemudian, mahasiswa juga diharapkan mampu mengimplementasikan, serta menganalisis hasil pada aplikasi-aplikasi real. Untuk materi pembelajarannya sendiri meliputi pendahuluan yang terkait machine learning, kemudian belajar sedikit terkait coding, yaitu menggunakan perangkat lunak Python, kemudian mempelajari machine learning, yaitu ada supervised learning, yaitu regresi dan klasifikasi. Nah, untuk klasifikasi sendiri terdapat beberapa metode yang dipelajari, yaitu decision tree, support vector machine, k-nearest neighbor, dan neural network. Nah, setelah kita melakukan pemodelan, yaitu menggunakan supervised learning, kita juga butuh melakukan evaluasi, sehingga pada pembelajaran diberikan materi terkait evaluasi. Setelah itu, di machine learning ini juga mempelajari terkait unsupervised learning, yaitu clustering. Metode yang digunakan adalah K-means. Dalam pelaksanaan proses perkuliahan yang saya gunakan adalah mode perkuliahan daring, sehingga saya perlu menyiapkan bahan tayang berupa PowerPoint yang bersumber dari referensi buku maupun jurnal, dan membutuhkan media pembelajaran seperti laptop dan drawing pad. Metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu expository, discovery discussion, small group discussion, sehingga pengalaman mahasiswa yang didapatkan yaitu mereka mengamati, mendengarkan saya ketika saya menyampaikan materi, kemudian mencari, mengumpulkan dan menyusun informasi yang ada untuk mendeskripsikan pengetahuan, kemudian bekerja dalam kelompok, melakukan diskusi, dan bisa mempresentasikan hasil yang diperoleh. Interaksi yang saya gunakan di kelas yaitu seperti saya bertanya kepada mahasiswa, atau dengan cara saya memberikan pertanyaan atau latihan kepada mahasiswa. Nah, hal ini dilakukan untuk menstimulus mahasiswa untuk bisa berpikir kritis. Nah, selain interaksi yang terjadi dalam kelas, proses interaksi juga dilakukan dengan menggunakan media sosial, yaitu berupa WhatsApp Group, Google Classroom, email, dan Google Form. Asesmen yang saya lakukan adalah dengan memberikan tugas individu, tugas proyek, presentasi kelompok, yaitu pada UAS dan UTS. Kemudian dengan kriteria yaitu pemahaman dan ketepatan dalam menjawab soal atau kasus-kasus yang diberikan. Selain itu, saya juga menilai keaktifan mahasiswa. Nah, asesmen ini dilakukan sesuai dengan bobot dari penilaian yang sudah ada di rancangan pembelajaran semester atau RPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Siang Bu. Ya, terima kasih sudah hadir gitu ya pada siang hari ini.
Jadi ini pokok bahasannya terkait kontrak kuliah nanti akan ada gitu ya. Ini rencana perkuliahannya tadi ya sebenarnya sudah spoiler apa-apa saja gitu yang akan kita pelajari gitu. Nah ini terkait kontrak kuliah, apakah terlihat? Nah ini untuk materinya. Nah ini untuk yang pertama, jadi ini pendahuluannya dulu, kemudian nanti belajar gitu ya terkait ya coding sedikit-sedikit lah. Saya yakin kalian juga sudah punya basicnya ya, karena sudah pernah mengambil di PKS 2, kemudian di dasar-dasar pemrograman, kemudian mungkin ada di mata kuliah yang lainnya. Nah ini untuk decision tree gitu. Jadi ini contohnya, jadi contoh good versus evil gitu ya. Jadi masalahnya adalah kita mau mengidentifikasi orang gitu ya. Apakah orang itu baik atau buruk gitu, berdasarkan si penampilannya. Jadi kan orang gitu ya, biasa kan ngejudge-nya ya dari look-nya dulu, gitu, dari penampilannya dulu. Kira-kira tuh bagaimana penampilannya. Oh ini tuh kalau lihat sekilas gitu ya, oh ini kayaknya orangnya jahat deh gitu. Oh ini kayaknya orangnya baik deh gitu. Nah untuk contohnya ini gitu ya, ini contoh dari si karakter yang ada di Batman gitu. Ini Batman DKK lah. Jadi ini barangkali ada yang tidak suka nonton ini ya Batman dan kawan-kawannya. Jadi saya kasih ini aja lah gambar-gambarnya kira-kira gimana. Biar kebayang gitu ya. Ini adalah kan fitur-fitur yang nanti akan kita gunakan gitu untuk mengkelaskan apakah dia sebenarnya orang yang baik atau orang yang jahat. Nah ini ada gambar Batman, jadi bisa dilihat gitu ya ciri-cirinya kalau Batman itu dia laki-laki, kemudian dia pakai topeng, kemudian ada jubahnya ini, terus dia tidak pakai dasi, terus ada kuping-kupingannya ini, kemudian ada dia tidak merokok dan ini kelasnya adalah dia sebagai yang hero-nya lah gitu, atau yang baiknya. Nah ini untuk decision tree gitu ya. Jadi tadi kan kita punya apa dasi gitu ya. Kita punya dasi, kemudian punya jubah, terus punya merokok atau tidak, kemudian punya yang lain-lain lagi. Ada gender, kemudian ada tie, kemudian ada mask dan lain-lain. Nah untuk yang ini, jadi untuk yang gambar ini adalah program gitu ya, di mana kita hanya melihat 3 fitur ini dari dasi, dari jubah, dan dari apakah merokok atau tidak. Kalau misalkan kita punya pohon yang seperti ini, gitu, ya kita coba aja sebagai si siapa itu, bad girl gitu ya. Misalkan kita punya bad girl, kita mau lihat dari si tie-nya, itu bad girl ini dia tidak pakai dasi. Kita coba ini ya, si bad girl. Dia tidak pakai dasi, ya. Dasinya tidak, berarti dia ke sini. Kemudian kita lihat jubahnya, apakah bad girl pakai jubah atau enggak. Gitu. Ini kita lihat lagi. Nah, jubah, ternyata dia pakai jubah. Kemudian yes, oke yes. Berarti nanti bad girl ini dia masuk kelas sebagai orang yang baik atau sebagai karakter yang baik. Ini fitur-fitur apa aja yang mau kita pakai. Tadi kan kita mau pakai ada 6 fitur ya di sini. Jadi kita mau pakai semua fiturnya kita pakai. Jadi ini DF dari si DF yang tadi ini data frame-nya ini. Yang mau kita pakai itu adalah yang si jenis kelaminnya, terus topengnya, jubahnya, dasi, terus kuping-kupingan, terus sama merokok atau tidak. Gitu. Nah ini adalah fitur-fitur yang mempengaruhi si klasifikasi. Ini kita pakai semua. Kalau misalkan kita nggak mau pakai semua, itu juga boleh aja. Nah ini kemudian X-nya tuh kita jadikan si array ya.
Terus untuk targetannya gitu atau Y-nya itu adalah kelasnya. Ini adalah yang si prediksinya, prediksi dari klasifikasinya. Kita mau kelaskan dia sebagai yang 0 itu yang jahat atau yang 1 itu yang baik. Oh, Bu, izin bertanya, Bu. Untuk yang kolom 7 itu yang X sama dengan DF itu kurung kerawal 2 ya, Bu? Apa kurung siku 1? 2. Jadi ini kurung sikunya 2. Jadi dia sebagai apa? List gitu ya. Sintak dari decision tree. Itu tinggal ini aja ya. Kita tinggal panggil aja from sklearn.tree import decision tree classifier. D-nya besar, T-nya besar, C-nya besar. Terus kita mau gunakan, ya misalkan ini saya namakan variabel dt underscore clf. Nih terserah mau namainnya bukan ini juga boleh. Ini saya bikin ini ya biar dt itu ya decision tree gitulah. Terus clf-nya ini classification, classifier lah. Kemudian ini kita panggil gitu ya, yang diimport tadi decision tree classifier. Terus di sini nanti variabelnya mau variabelnya apa aja. Ini random state-nya saya bikin 0 aja. Sebenarnya ada banyak yang lain-lainnya. Terus ini mau kita fitkan itu antara si X dan Y. Jadi ini belajar menggunakan data si X, si fitur-fitur untuk si prediksi gitu ya, kelasnya. Kemudian untuk memprediksi si klasifikasi Y-nya. Itu apakah dia baik atau jahat. Jadi ini X, Y, ini yang kita coba fitkan gitu, cocokkan ya. Gitu. Setelah itu ya udah kita tes aja. Apakah benar sudah berhasil atau belum. Ini kita tes aja. Ini sebenarnya bisa langsung ini dulu gitu. Terus baru dibikin variabel, tapi ini saya langsung aja. Jadi dari dt underscore clf ini kita mau langsung predik di dot predik. Yang mau dipredik apa ya si that girl. That girl yang tadi udah kita inputkan yang di sini. Jadi saya coba gitu ya si algoritmanya ini dengan si bad girl dan Riddler. Kira-kira nanti yang keluar apa? Dia akan mempredik gitu ya si bad girl ini sebagai 1. 1 itu adalah orang yang baik, sedangkan 0 itu adalah orang yang jahat. Jadi Riddler ini sebagai orang yang jahat. Ini kalau kita menggunakan algoritma dari decision tree, gitu, pohon keputusan. Iya, tidak, apakah dia merokok, iya, yes atau no, gitu ya. Jenis kelaminnya gimana. Ternyata kalau memang diprediksi gitu ya, bad girl ini kan memang yang baik ya. Dan Riddler ini adalah yang jahatnya. Jadi untuk decision tree gitu ya, algoritmanya ini sudah cukup lah gitu untuk bisa mempredik bad girl ini sudah benar gitu ya sebagai orang yang baik dan Riddler ini sebagai orang yang jahat gitu, atau karakter yang jahat. Hari ini terkait evaluasi gitu. Jadi kemarin-kemarin kan kita udah belajar beberapa algoritma gitu ya dari klasifikasi. Nah, bagaimana cara kita tahu gitu ya atau cara mengevaluasi apakah model yang kita buat gitu ya dengan beberapa algoritma yang kemarin itu sudah cukup baik atau belum gitu. Nah, di sini ada yang namanya evaluasi gitu. Nah, ini ada spam dan bukan spam dan dia diprediksi gitu ya masuk ke folder spam dan masuk ke kotak masuk. Silakan dihitung akurasinya. Akurasinya berapa kira-kira? Siapa yang 10%. Siapa ini?
Ruli ya. Iya, Bu. Ini bentar, ini predicted kelasnya. Ini aktual kelasnya. Ya, gimana Ruli caranya? 700 ditambah 100 700 dari apa? Oh, 700 tambah tambah 100 100 dibagi terus ditambah 30, 170 ditambah 700, Bu. 30 tambah 170 tambah 700. Sama dengan berapa? 800 per 1000, 800 per 1000. Sama dengan 80%. 10%. Sip. Nggak ada masalah ya berarti menghitung akurasi. Aman? Aman, Bu. Nah, oke. Saya lanjut aja berarti ya. Nah, ini kira-kira gitu ya. Tadi kan ada ini ya, penipu, bukan penipu. Nah, itu ternyata yang lebih bahaya gitu ya. Kalau kita membiarkan penipu, tapi kita duga dia bukan penipu. Gitu. Nah, apakah yang lebih berbahaya tuh selalu yang false, yang positif, atau yang false, yang negatif? Apakah yang positif atau yang negatif? Positif, Bu. Yakin positif. Kenapa bisa positif? Karena kalau berarti kalau yang di positif itu yang salah, berarti kan ada yang ini, Bu. Ibaratnya kayak ada pencuri di polisi gitu. Pencuri di polisi. Apa? Korupsi. Apa? Oh, yang pencuri terus di penjara gitu ya. Ibaratnya ada serigala berbulu domba gitu, Bu, di kawanan narkoba. Ada. Serigala berbulu domba. Itu apa di antara kalian ada yang gitu? Di antara Ya, kalian? itu penggambarannya. Ya ampun, curcol aja. Nah, ini akan ada kasus gitu ya. Mana sih kira-kira yang lebih berbahaya? Coba kita lihat dulu ya. Nah, ini ada kasus satu gitu. Ketika ini pegawai nih, BIN lah. Badan Intelijen Nasional. Keren banget nih. Ada pegawai gitu ya. Kemudian diambil sidik jarinya. Ini kan sidik jari orang tuh istimewa gitu ya. Jadi, bentar, ini saya tulis dulu atasnya nih prediksinya. Ini terdeteksi berarti ini atasnya predik ya. Predicted class. Yang bawahnya nih aktual. Ini. Nah, misalkan si pegawainya itu mau masuk ke perusahaannya, tapi berdasarkan sidik jari. Gitu. Nah, kalau misalkan yang si pegawainya ini beneran pegawai, terus dideteksi ternyata beneran pegawai, itu ada 70 orang. Kemudian kalau yang bukan pegawai terdeteksi bukan pegawai masih oke nih. Ada 10 udah benar gitu. True positif, ini true negatif. Nah, kemudian ada pegawai gitu tapi terdeteksi bukan pegawai. Nah, ini kan berarti apa? False negatif. Nah, kemudian ada yang bukan pegawai tapi terdeteksi pegawai. Atau ini adalah false positif. Nah, dari sini kira-kira mana yang lebih berbahaya? False positif atau false negatif? Positif, Bu. False positif. Bukan pegawai, tapi terdeteksi sebagai pegawai. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa lebih bahaya yang FP? Mungkin kalau logikanya pegawai jadi bisa akses ke ini, Bu, data-data di ininya. Oke. Nah, kalau dari yang ini, gitu ya. Jadi untuk yang tadi Ruli bilang gitu ya, mana yang lebih berbahaya? Jadi oke, ini masih false positif. Gitu. Ini lebih berbahaya karena ya kalau misalkan gitu ya, kita pegawai nih, tapi terdeteksi bukan pegawai, oke lah gitu. Kita bisa lapor, gitu. Bisa lapor ke bagian apa? Front
office gitu ya, atau apa sih namanya yang di bagian depan tuh, oh bahwa sidik jari saya nih, saya beneran pegawai nih, tunjukin identitasnya gitu. Tapi saya terdeteksi bukan pegawai, gimana cara biar sidik jari saya terdeteksi sebagai pegawai gitu. Itu bisa jadi nanti diupdate gitu ya. Tapi kalau misalkan bukan pegawai gitu, tapi terdeteksi sebagai pegawai, nah ini akan jadi suatu masalah. Ini danger. Jadi mana yang lebih bahaya kalau untuk kasus si pegawai BIM? Ya, false positif yang bahaya. Nah, ada yang kasus kedua gitu, di mana ada si tes COVID gitu, prediktif kelas, yang ini adalah aktual kelas. Nah, kalau yang dari kasus tes COVID gitu, jadi ini ada true positifnya, ada status, ini ada false, true negatif, ini ada false negatif, ini ada false positif. Nah, kalau dari kasus yang ini, yang mana yang lebih berbahaya? Dari kasus tes COVID. False negatif, Bu. False negatif. Tadi siapa? Tri sama siapa? Jessica ya? Elza, Bu. Oh, Elza. Oh, Elza ya, bukan Tri ya? Jessica. Elza sama Jessica. Kenapa bisa seperti ini? Karena bisa aja dia nanti nularnya sama orang lain gitu, Bu. Kalau dia deteksi negatif padahal positif. Oke, kalau Elza gimana? Menurut Elza? Sama, Bu, kalau dia positif, dia tidak terdeteksi negatif. Dia terdeteksi negatif, dia bisa menularkan ke orang lain. Oke. Jadi kalau untuk kasus yang COVID ini, gitu, yang lebih berbahaya adalah false negatif. Ini yang danger, yang bahaya. Ya kenapa gitu ya? Oke lah kalau misalkan aslinya ini kita negatif, tapi terdeteksi positif. Ya mau nggak mau kan ini isolasi ya, isolasi mandiri. Kerugiannya apa? Ya paling ruginya di diri sendiri aja gitu. Isolasi mandiri. Bisa jadi gitu. Ini tidak merugikan banyak orang. Dibandingkan aslinya itu positif, tapi diprediksi malah negatif gitu. Jadi orang ini gitu yang harusnya dia isoman gitu ya, atau isolasi mandiri, atau gimana lah caranya biar dia tidak keluar dari zona dia, tapi dia bisa jalan-jalan nih, bisa ke mall dan lain-lainnya dengan menyebarkan si COVID ini. Jadi balik lagi, mana yang lebih berbahaya? Apakah false positif atau false negatif? Ya tergantung dari kasusnya. Kasusnya apa dulu? Nah ini, sama tambahin ya, apa yang membuat kalian tertarik dengan si machine learning ini? Jelaskanlah. Dari UTS-nya. Jadi ini UAS-nya, saya aba-aba ya. 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Ya, mungkin itu saja gitu ya untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bu. Baik, itulah salah satu cuplikan video pembelajaran pada mata kuliah Kapasitas Peta Statistika yang saya lakukan secara online. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.